Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 104 akan menjelaskan lapres yang telah kami kerjakan di modul 3, yaitu tentang PHP dan database. Untuk latar belakangnya, secara umum sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Sistem informasi merupakan sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. PHP adalah bahasa pemrograman yang umum dipakai dalam pembuatan dan pengembangan suatu web. Menurut situs tersebut, PHP adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan secara luas dan secara khusus sesuai untuk pengembangan web. PT Sehat Selalu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan celana. PT Sehat Selalu mempunyai keinginan untuk memiliki sistem penjualan celana yang dapat diakses oleh customer melalui website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS dan dihubungkan dengan kombinasi PHP dan database. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan menghubungkan PHP dan database yang nantinya akan dapat diakses oleh customer. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana cara mengintegrasikan PHP dengan database pada web perusahaan penjualan celana PT Sehat Selalu? Dan untuk tujuan praktikum pada modul ini adalah praktikan dapat mengetahui sintaks dasar PHP yang digunakan dalam pembuatan website PT Sehat Selalu. Yang kedua, praktikan mampu mengetahui fungsi dan kegunaan database MySQL. Dan yang ketiga, praktikan dapat memahami keunggulan PHP dalam membuat website penjualan celana PT Sehat Selalu. Peninjauan pustakanya, sistem adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan menggambarkan sesuatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi manajemen merupakan subbagian dari sistem informasi. Sistem informasi sendiri adalah kombinasi yang teratur dari orang-orang, hardware, software, maupun database yang dapat mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi. Dan sedangkan sistem informasi manajemen ini adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan oleh organisasi itu, juga memberikan dukungan informasi, data, dan pengolahan dalam rangka menjalankan fungsi operasi manajemen dan proses pengambilan keputusan. Cascading Style Sheet atau CSS adalah materi pemrograman website yang digunakan untuk mengontrol beberapa komponen pada sebuah website sehingga lebih terstruktur dan menyatu. CSS ini dapat mengontrol gambar, warna teks, warna tabel, ukuran batas, warna hyperlink, warna mouse over, spasi paragraf, jenis font, mengatur margin, dan banyak lagi. Nah, CSS ini adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen, dan CSS memungkinkan pemrogram untuk menampilkan halaman web yang sama dalam format yang berbeda. Tailwind CSS merupakan framework yang bersifat utility first untuk membangun desain antarmuka khusus dengan cepat. Kebanyakan framework CSS yang lain menyediakan sesuatu secara berlebihan. Penyediaan segala jenis komponen yang telah didesain sebelumnya seperti buttons, card, alerts, dan lain sebagainya. Komponen-komponen tersebut mungkin dapat membantu dengan cepat di awal, tetapi masalah baru muncul ketika ingin membangun situs dengan desain yang khusus sesuai dengan keinginan. Melakukan perubahan terhadap komponen-komponen tersebut membutuhkan effort dan waktu yang tidak sedikit. Akan tetapi, Tailwind CSS memiliki pendekatan yang berbeda daripada menyediakan komponen-komponen yang sudah didesain sebelumnya. Tailwind CSS menyediakan low-level utility classes yang dapat digunakan untuk membangun desain yang khusus secara keseluruhan tanpa harus keluar dari file HTML. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP bernama Form Interpreted. Pada saat tersebut, PHP adalah sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data form dari web. Perkembangan selanjutnya adalah Rasmus melepaskan kode sumber tersebut dan menamakannya PHP
or FI. Pada saat tersebut, kepanjangan dari itu adalah Personal Home Page or Form Interpreter. Dengan pelepasan kode sumber ini menjadi open source, maka banyak programmer yang tertarik untuk mengembangkan PHP. Visual Studio Codes adalah sebuah teks editor yang ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya, tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via Marketplace VS Code. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh VS Code, di antaranya IntelliSense, Git integration, debugging, dan fitur ekstensi yang menambah kemampuan teks editor. Fitur-fitur tersebut akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya versi VS Code. Masuk ke studi kasus, suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu Home, About Us, dan Contact yang dapat diakses oleh karyawan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP ini dapat menjadi website yang dinamis, dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Nah, sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query, dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Berikut ini adalah script coding website perusahaan dan database-nya. Nah, berikut merupakan skrip dari login.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Selanjutnya, selanjutnya ada skrip about us.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Untuk yang ketiga, ini merupakan skrip dari home PHP dari website perusahaan Sehat Selalu. Lalu yang keempat, ini skrip ini celana.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Terus selanjutnya, yang kelima, ini adalah skrip contact.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Dan yang keenam, ini adalah skrip dashboard.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Yang ketujuh, yaitu skrip dari data customer.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Dan yang kedelapan adalah skrip data produk.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Yang kesembilan adalah skrip tambah customer.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Yang kesepuluh adalah skrip tambah produk.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Dan yang ke-11 adalah skrip hapus customer.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Yang ke-12 adalah skrip hapus produk.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Yang ke-13 skrip index.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Yang ke-14 adalah skrip profile.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Yang ke-15 adalah skrip update.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Dan yang terakhir adalah skrip logout.php dari website perusahaan Sehat Selalu. Masuk ke bab hasil dan pembahasan untuk output skrip coding HTML dan Tailwind CSS dan PHP dari website PT Sehat Selalu adalah sebagai berikut.
Ini merupakan tampilan home website dari PT Sehat Selalu. Lalu ini adalah tampilan produk dari penjualan celana PT Sehat Selalu. Ini merupakan tampilan kontak website dari perusahaan Sehat Selalu, dan ini merupakan tampilan loginnya, tampilan dashboard, tampilan tambah customer, tampilan update website, lalu tampilan data customer, tampilan data produk, tampilan profile, tampilan tambah produk. Untuk analisis output-nya, pada output script coding HTML di website perusahaan, terdapat tag HTML yang dipakai antara lain H1, H2, dan H3 untuk membuat heading. Lalu terdapat tag P untuk penulisan tebal pada welcome to ini celana, dan demikian. Kemudian terdapat tag P yang digunakan untuk membuat paragraf, tag U digunakan untuk memberi garis bawah teks, tag li yang digunakan untuk penulisan list penjualan celana. Dalam tag li yang digunakan adalah tag all, di mana menampilkan daftar isi berupa angka. Lalu untuk mengatur ukuran gambar menggunakan width sama dengan ukuran yang diinginkan. Lalu height dan tag BR yang digunakan untuk membuat baris baru pada web HTML. Kemudian terdapat tag HTML yang digunakan sebagai link, yaitu tag imgsrc sama dengan sebagai berikut, yang digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web yang terletak satu folder dengan file HTML yang bertugas untuk menampilkan gambar. Lalu terdapat tag href untuk menampilkan sosial media pendiri dari perusahaan. Kemudian pada bagian body, terdapat script coding Tailwind CSS, yang diantaranya ada tag div yang digunakan untuk mendefinisikan kelas dari CSS. Lalu terdapat tag warna itu untuk mengubah warna latar belakang body menjadi warna grey dengan kontras sebagai berikut. Lalu tag rounded dan ukuran yang diinginkan untuk membuat pinggiran elemen menjadi tumpul. Lalu tag flex yang digunakan untuk pengaturan layout, posisi, dan tampilan dari konten yang ukurannya belum diketahui atau bernilai dinamis. Lalu tag justify center yang digunakan untuk mengatur flex agar berada di tengah halaman web. Tag text center untuk mengatur tulisan agar berada di tengah halaman web, sedangkan text justify untuk mengatur tulisan agar rata kanan kiri. Untuk tag text dan ukuran yang diinginkan digunakan untuk mengatur ukuran tulisan, yang mana ukuran yang digunakan di halaman web ini adalah XL, 2XL, 3XL, dan 4XL. Lalu tag font bold berguna untuk mengatur ketebalan tulisan sebesar bold, tag list desimal untuk memberikan penomoran, kemudian tag display digunakan untuk mengontrol bagaimana elemen HTML ditampilkan di halaman web. Color digunakan untuk mengubah warna tulisan, text align digunakan untuk mengatur posisi tulisan, height dan width digunakan untuk mengatur panjang lebar elemen. Pada output script coding PHP, dan bahasa query di website perusahaan PT Sehat Selalu, dalam file index.php terdapat variabel hostname, username, password, dbname, dan con, serta query mysqli_connect yang digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. File login.php terdapat iset yang berfungsi untuk menampung data yang telah dimasukkan pada halaman login seperti username dan password. Lalu terdapat variabel post yang berfungsi untuk mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Terdapat mysql_num_rows yang berfungsi untuk mengambil jumlah baris hasil eksekusi query. Lalu variable session yang berfungsi untuk menyimpan data sesi pengguna. If berfungsi untuk mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar. Else yang berfungsi ketika memiliki dua kondisi, bila mana salah satu kondisi bernilai true dan kondisi lainnya bernilai false. Echo yang berfungsi untuk menampilkan teks, tag button yang berfungsi untuk membuat satu tombol, tag form yang berfungsi untuk memproses data yang akan dikirim. Pada file home.php terdapat tag nav yang berisi perintah untuk membuat navigation bar, lalu tag footer yang berfungsi untuk perintah pembuatan footer, dan pada file contact.php dan aboutus.php, query kurang lebih sama dengan seperti file di login.php. Untuk file dashboard.php terdapat session start yang berfungsi untuk memulai sesi baru, iset yang berfungsi untuk memvalidasi sebuah variabel, dan terdapat session yang berfungsi untuk menyimpan data sesi pengguna, dan echo yang berfungsi untuk menampilkan teks. Dalam file profile.php dan update.php terdapat session start yang berfungsi untuk memulai sesi baru, include yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP lainnya. Iset yang berfungsi untuk memvalidasi sebuah variabel, lalu terdapat session yang berfungsi untuk menyimpan data sesi pengguna, echo yang berfungsi untuk menampilkan teks, while berfungsi untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah pengulangannya, where untuk menghapus hanya catatan yang cocok dengan kriteria atau ketentuan tertentu, select yang berfungsi untuk memilih catatan dari tabel database, no yang berfungsi untuk membuat nomor urut,
MySQLi query yang berfungsi untuk mengirimkan perintah SQL ke server MySQL, MySQLi_fetch_array yang berfungsi untuk mengambil baris hasil query menggunakan referensi key, POST yang berfungsi untuk mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung, required yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP lainnya, if yang berfungsi untuk mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar, else yang berfungsi untuk ketika memiliki dua kondisi bila mana salah satu kondisi bernilai true dan kondisi lainnya false. Lalu MySQLi error yang berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan dari server MySQL. Untuk di file data product.php dan data customer.php terdapat session start yang berfungsi untuk memulai sesi baru, include yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP lainnya, lalu iset, lalu ada session, lalu ada echo, ada while juga, ada no yang berfungsi untuk membuat nomor urut, lalu MyQSI query, lalu MySQLi fetch array, lalu post, juga ada select, if, else, untuk file tambah product.php dan tambah customer.php terdapat session start, lalu iset, session, echo, while, MySQLi query, post, if, dan else. Untuk file hapus product.php dan hapus customer.php, di scriptnya terdapat include, lalu if, else, get, lalu echo, dan MySQLi query. Nah, pada file logout.php terdapat session start, lalu session destroy, dan echo. Untuk kesimpulan dan saran, dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan sintaks dasar PHP dalam pembuatan website dibuka dengan buka kurung tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya tutup kurung. Selain itu, terdapat echo yang digunakan sebagai perintah untuk menampilkan teks dan string yang merupakan teks yang akan ditampilkan dan juga end of statement yang digunakan untuk mengakhiri perintah. Yang kedua, MySQL adalah suatu database manajemen sistem yang seringkali dimanfaatkan dalam pembuatan website. MySQL ini memiliki fungsi utama sebagai pembuat dan pengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi menggunakan bahasa pemrograman SQL. Selain itu, MySQL juga dapat memudahkan pengguna dalam mengakses data informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Yang ketiga, adapun keunggulan PHP dalam pembuatan website yaitu perintah-perintah PHP sangat mudah dipelajari, menyediakan banyak sekali pustaka atau library yang bawaan berkaitan dengan web yang dapat langsung digunakan, mendukung hampir semua perangkat basis data dan dapat dijalankan dengan baik pada hampir semua sistem operasi. Untuk saran yang dapat diberikan di modul ini adalah yang pertama sebaiknya praktikkan memahami terlebih dahulu apa itu bahasa pemrograman PHP dan sintaks dasar PHP agar praktikum dapat berjalan lancar. Yang kedua, sebaiknya praktikan bisa mencari referensi literatur internasional lebih banyak agar informasi mengenai PHP yang didapatkan lebih banyak dan lebih akurat secara lengkap. Dan yang terakhir, sebaiknya praktikan lebih memahami dalam mengoneksikan bahasa pemrograman ke database agar tidak terjadi error. Nah, sekian dari penjelasan laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Maki Adelin. Terima kasih. Untuk studi kasus kali ini yaitu membuat website pada penjualan celana menggunakan PHP dan database. Di sini kami menggunakan dua software yaitu Visual Studio Code dan SAM. Untuk untuk codingan pemrograman dari website penjualan di sini, kami sudah membuatnya menggunakan PHP pada Visual Studio Code. Di sini terdapat dashboard yang terdapat header. Di sini ada navigation bar-nya juga. Kemudian ada body dan footer-nya. Kemudian ada tampilan login, data customer, dan hapus customer. Jadi nanti untuk customer dapat ditambahkan dan dapat dihapus. Kemudian ada data produk, ada hapus produk, ada profile. Yang sama juga terdapat navigation bar hingga footer. Kemudian tambah customer, tambah produk, ada about us, ada update di sini, ada about us, ada index, ada home, ada ini celana ataupun ada merupakan katalog dari penjualannya, kemudian kontak dan sebagainya. Langsung saja kita ke melihat tampilannya. Namun sebelum melihat tampilan dari pemrograman yang telah kita buat, akan menjalankan SAM terlebih dahulu.
Di sini pada local host page My Admin, di sini kita sudah membuat penjualan celana. Terdapat 3 tabel, yaitu tabel customer, tabel karyawan, dan tabel produk. Untuk tabel karyawan terdapat nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, dan total. Untuk tabel karyawan, di sini kami sudah menambahkan ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon karyawan, email karyawan, username, dan password. Di sini nanti akan digunakan untuk login dari website tersebut. Kemudian di sini terdapat tabel produk, ada ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Langsung saja kita mencoba pemrograman atau website yang telah kami buat. Nah, di sini kita menggunakan ini menjalankannya. Nah, di sini adalah tampilan dari dashboard kami atau home kami. Di sini terdapat header, di sini ada logo dan nama studi kasus kami. Terus di sini ada login. Kemudian ada navigation bar. Navigation bar ini terdapat home, informasi mengenai kami, about us, ada celana kita, dan untuk kontak. Kemudian di sini terdapat greeting message untuk para customer yang telah hadir. Kemudian di sini ada informasi sedikit mengenai perusahaan kami. Terus di sini ada greeting message lagi. Terus di sini ada beberapa tampilan produk yang kami jual bersama harganya serta informasi sedikit mengenai celananya. Di sini terdapat 3 yang kami tampilkan dari 6 produk yang kami jual. Kemudian di sini ada footernya, ada logo, ada penjualan kami, ada lokasi dari perusahaan kami, ada follow us atau sosial media yang kami gunakan untuk jualan ini, ada Instagram dan TikTok, dan ada legal, ada privacy policy, dan terms and condition. Kemudian kita lanjut untuk ke About Us, yang berisikan mengenai sedikit informasi mengenai perusahaan kami ataupun penjualan kami. Di sini sama terhadap dengan header dan navigation bar-nya. Kemudian di sini ada mengenai produk yang kita jual dan sudah terjual serta ratingnya. Kemudian di sini ada informasi sedikit mengenai perusahaan kami. Terus di sini adalah founder dari perusahaan atau penjualan ini. Terdapat kami sendiri, ada Syafira Ahmadani dan Makia Delin. Kemudian footer yang sama. Kita lanjut lagi ke celana kita, yaitu di sini adalah mengenai produk dari penjualan kami atau katalog produk kami. Di sini ada keriting kamu mencari celana. Kemudian di sini ada 6 produk yang kami jual. Di sini ada celana pekerja keras, celana cewek mamba, celana cewek santai, dan celana cewek dangdut, celana cewek petualang, dan celana bermain. Di sini terdapat rating dari celana yang kami jual. Kemudian ada penjelasan sedikit mengenai celananya dan pastinya harganya. Kemudian di sini terdapat footer yang sama. Kemudian yang terakhir di sini ada kontak. Di sini ada tempat untuk memberi feedback, untuk memberi masukan kepada produk kami. Di sini terdapat email dan message. Kemudian terdapat footer yang sama. Kemudian kita mencoba untuk login. Nah, untuk tampilan login karyawan seperti ini. Sini username-nya. Ini sudah dimasukkan. Ini yang tadi kita masukkan di tabel karyawan pada MySQL yang tadi kita buat di SAM. Kemudian untuk password-nya. Dan ini footer dari tampilan login seperti ini. Dan kita login. Nah, ini adalah greeting message dari login. Seperti ini. Kemudian ada profil. Nah, ini adalah profil dari karyawan. Terdapat ID karyawan, nama karyawan, umur, nama telepon, email, password, dan action. Di sini bisa diedit. Nah, ini setelah diedit, ini langsung masuk ke update data. Di sini, update data ini untuk mengupdate karyawannya. Kemudian di sini ada data produk, terus ada data customer. Di sini dapat ditambahkan dan dapat dihapus, karena tadi kita sudah membuat pemrograman dari menghapus dan menambahkan data produk serta profil ini. Kemudian kita dapat logout seperti ini logoutnya, kembali ke dashboard.
Sekian penjelasan mengenai website ataupun tampilan website dari pemrograman yang telah kita buat, yaitu studi kasus penjualan celana menggunakan PHP dan database pada modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.